Hai, bertemu lagi. Sekarang kita sudah sampai pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimanakah tubuh mengolah makanan? Pembelajaran 1, kelas 5. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Ada gambar buah dan sayuran di situ. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ada gambar anak yang sedang memakan buah. Yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Coba perhatikan, ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran dibentuk dengan gambar atau bentuk jantung ya. Nah, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama, tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak ini ya. Aku menemukan, tuliskan pada tabel. Gambar yang pertama, tulisan yang kamu lihat apa? Gambar kedua, tulisan yang kamu lihat apa? Dan gambar ketiga yang kamu lihat apa tulisannya? Selamat mengerjakan. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, carilah satu kata-kata kunci dari iklan tersebut. Kemudian ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang ketiga, alasan kamu memilih kata kunci. Lalu, buatlah kesimpulan apa kata kunci itu. Mari kita lanjutkan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Apakah kamu tahu makanan sapi? Ya, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba yaitu bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan berikut ya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah
Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Rumen, yang pertama, rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jala. Perut jala atau retikulum, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Ini retikulum, ini rumen, kemudian omasum atau perut kitab. Sini ya. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya masuk ke abomasum. Abomasum di sini. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, berikut adalah alur memamah biak pada hewan ruminansia. Rumput dikunyah di mulut, esofagus, masuk ke rumen, kemudian ke mulut lagi, kemudian ke retikulum, omasum, dan abomasum. Sekarang tugasmu gambarlah hewan sapi seperti di samping pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi dengan hal-hal berikut. 1. Memberi nama. Gambar tersebut memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Memberi tanda panah, gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. 3. Warnai gambarmu semenarik mungkin dan jangan lupa tuliskan namamu ya. Selamat mengerjakan dan pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.